Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan Pada waktu itu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saya kira perumpamaan ini bukan perumpamaan yang asing bagi kita semua. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perjamuan kawin dalam konteks budaya, ketika Injil ini ditulis, perjamuan kawin di kampung itu adalah event kampung. Dan 10 gadis ini bukan sembarang gadis. Kalau sekarang istilahnya tuh bridesmaid, pengiring pengantin. Perempuan di zaman Yesus itu pekerjaannya sehari-hari hanya urus rumah. Makanya kan orang Sumatera bilang istri itu orang rumah. Sama dengan orang Korea juga, jipsaram. Highlightnya ketika mereka ke sumur untuk ambil air. Nah itu bisa ketemu, bisa ngegosip dengan ibu-ibu yang lain. Nah kalau zaman sekarang highlightnya dalam kehidupan ibu-ibu adalah kalau tukang sayur datang. Makanya kalau mau jadi pria yang ditunggu-tunggu oleh banyak wanita jadi tukang sayur. Kalau ada perjamuan kawin seperti ini, ibu-ibu senang, perempuan-perempuan senang. Gadis-gadis virgins, artinya yang belum menikah, gadis-gadis yang belum menikah itu akan dilibatkan dalam perjamuan kawin ini. Mereka menjadi bridesmaids, pengiring pengantin. Pengiringnya gimana? Ada prosesinya dalam pernikahan Yahudi. Mempelai pria menjemput mempelai wanita di rumah mempelai wanita dan membawa ke rumah mereka. Bridesmaids ini mengiring pengantin yang dalam perjalanan ke rumah yang baru dari para mempelai ini dengan mereka biasanya bawa obor, terangi jalannya. Jadi kalau nggak ada pengiringnya, jalannya akan gelap. Kira-kira seperti itu konteksnya gadis-gadis ini. Jadi gadis-gadis ini bukan sekedar mau ikut pesta. Mereka bridesmaid. 10 gadis ini bersiap-siap. Mereka udah dandan yang cantik. Tapi Matius menulis detail kecil, 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Keren ya. Matius nggak tulis 5 diantaranya cantik, 5 diantaranya jelek. Dia nggak tulis seperti itu. Artinya hal kerajaan surga bukan soal gadis cantik atau gadis jelek. Matius juga nggak tulis 5 diantaranya gendut, 5 diantaranya seksi. Hal kerajaan surga bukan soal gadis gendut atau gadis seksi. Hal kerajaan surga soal bijaksana dan bodoh. Bijaksana dan bodohnya seperti apa? Mereka semua udah dandan, mereka semua udah siapkan pelitanya, mereka menunggu. Di dalam setiap acara teman-teman, kalau ada yang pernah berpengalaman sebagai event organizer, satu hal yang harus disiapkan oleh event organizer adalah hal-hal tidak terduga. Hal-hal tidak terduga itu harus disiapkan. Karena itu yang bisa merusak acara. Di dalam cerita ini, hal yang tidak terduganya gimana? Mereka udah nunggu, tapi mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Jadi jamnya itu molor. Lama tidak datang-datang juga. Janjinya latihan jam 3, 4:30 belum datang-datang juga. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mungkin capek karena menunggu dari sore lalu akhirnya udah malam dan mereka semua tertidur. Siapa yang tertidur teman-teman? Dari 10 gadis ini yang tertidur? Semuanya tertidur. Yang bijaksana maupun yang bodoh semuanya tertidur.
Menunggu itu tidak menyenangkan. Gak ada yang suka menunggu. Kita lebih suka dengan orang yang on time. Di dalam cerita ini teman-teman, ada beberapa makna simbolis yang saya mau tunjukkan lebih dulu supaya kita membacanya sebagai sebuah cerita alegoris. Ini simbolis sekali. Semua penafsir setuju, sepakat 10 gadis ini melambangkan gereja Tuhan. Gereja maksudnya bukan gereja denominasi apa, tapi gereja dalam arti jemaat Tuhan. Gadis-gadis ini menggambarkan jemaat Tuhan yang menantikan Tuhan. Berarti ada jemaat yang bodoh dan ada jemaat yang bijaksana. Kemudian mempelai itu menggambarkan Kristus. Kristus yang akan datang. Jemaat tahu bahwa Kristus akan datang. Jemaat menantikan Kristus akan datang. Tapi di dalam menantikan ada jemaat yang bijaksana, ada jemaat yang bodoh. Ada gereja yang bijaksana, ada gereja yang bodoh. Berjamuan kawin itu menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua. Di Wahyu 19 ayat 5, perjamuan kawin anak domba. Kemudian simbol yang lain adalah tidak datang-datang. Tidak datang-datang, semua penafsir sepakat ini menunjukkan Kristus yang datang di waktu yang kita nggak tahu. Sejak zaman gereja mula-mula sampai sekarang 2000 tahun berlalu, dan gereja Tuhan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukan baru sekarang orang bicara akhir zaman. Sejak gereja mula-mula sudah dinantikan kedatangan Kristus. Tapi Kristus gak datang-datang. Kemudian mempelai datang waktu tengah malam. Itulah kedatangan Kristus yang kedua kali. Makanya di Alkitab dibilang gak ada yang tahu. Datangnya tengah malam maksudnya datang di saat yang tidak terduga. Gak ada yang menduga waktunya kapan dia akan datang. Dan pintu ditutup. Pintu ditutup artinya penghakiman terakhir. Final judgment. Teman-teman, Yesus menceritakan sesuatu yang penting melalui perumpamaan ini. Kayaknya ceritanya lucu ya, gadis bodoh dan gadis bijaksana. Tapi ini cerita yang sangat serius. Sehingga kita harus mendengarkannya dengan sangat serius. Ada satu yang masih belum sepakat, yaitu minyak. Minyak yang ada dibawa oleh gadis-gadis ini. Ada minyak yang habis. Minyak yang habis ini melambangkan apa? Orang karismatik bilang Roh Kudus. Ada yang bilang macam-macam. Nah, kita akan lihat dalam konteks Matius dari pasal 23 sampai 25 ketika dia bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ketika bicara tentang persiapan menantikan kedatangan. Di pasal 24 perikop yang terakhir bicara tentang hamba yang tidak setia. Di dalam perumpamaan hamba yang tidak setia, hamba yang setia itu bekerja dengan tekun. Bahkan ketika dia nggak tahu majikannya datang kapan, dia bekerja dengan tekun. Hamba yang tidak setia, dia pikir majikannya masih lama. Jadi dia nggak kerja. Bahkan dia siksa bawahannya. Nah, di perumpamaan hamba yang tidak setia, pasal 24 ayat 45 sampai 51, siap sedia. Majikannya ada atau nggak ada, tetap bekerja dengan setia. Lalu ketika bicara tentang talenta yang dapat reward dari tuannya, hamba yang mengerjakan talentanya dengan setia. Hamba yang dihukum, hamba yang simpan talentanya. Bagian terakhir pasal 25, penghakiman bangsa-bangsa yang disebut hamba yang setia adalah hamba yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Kalau kita baca seluruh Injil Matius, maka mempunyai minyak itu sebenarnya bicara tentang ketaatan kepada Tuhan. Bukan suatu karunia tertentu, bukan suatu jimat tertentu, tapi ketaatan kepada Tuhan. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, mereka membawa minyak untuk menyalakan pelitannya. Ketika sang mempelai tidak datang-datang, gadis-gadis yang bodoh tertidur, gadis-gadis yang bijaksana juga tertidur. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, mereka siap ketika mempelai datang.
Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Teman-teman perhatikan, tugas dari gadis-gadis ini adalah menyongsong mempelai. Karena itu mereka menunggu. Mereka harus menyongsong dengan menyalakan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh ini bilang, aduh minyak kami habis, tolong dong bagi minyakmu. Gadis-gadis yang bijaksana, oh enggak bisa. Pelit mereka? Enggak, justru mereka bijaksana. Kenapa? Karena 10 gadis ditugaskan untuk mengiring pengantin. 5 mati pelitanya, 5 masih nyala. Gimana kalau di awalnya 10 nyala, perjalanan masih belum selesai, 10-10-nya mati. Lebih repot, lebih kacau. Makanya gadis-gadis yang bijaksana ini bilang, kalian pergi beli minyak aja. Supaya setidaknya ada 5 pelita yang tetap menyala. Persoalan besar terjadi malam itu. Kehabisan minyak. Gadis-gadis yang kehabisan minyak pergi beli minyak. Tapi ketika mereka datang, mereka terlambat. Pintunya sudah ditutup. Mereka ketok-ketok. Tapi mempelai kejam sekali. Aku gak kenal kalian. Mungkin memang dia gak kenal. Karena yang ngatur supaya 10 gadis ini menjadi pengiring pengantin itu kampung. Jadi mempelai prianya mungkin gak kenal. Dan dalam tradisi perjamuan kawin di Timur Tengah adalah sangat tidak sopan untuk mengetuk ketika pintu sudah ditutup. Karena itu wajar kalau mempelai itu menolak membukakan pintu. Cerita yang sederhana ini memberikan peringatan yang keras kepada kita. Pada waktunya pintu akan ditutup. Dan ketika pintu ditutup, tidak bisa dibuka lagi. Yang wajib dipastikan adalah jangan sampai kehabisan minyak. Gadis-gadis bodoh. Bodohnya kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan minyaknya untuk keadaan emergency, darurat. Bagaimana jika mempelainya datangnya terlambat? Kristus pasti datang kembali. Dan di Matius 7, Yesus sudah memperingatkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 serem banget. Tapi Matius 7 ini paralel sebenarnya dengan perumpamaan ini. Gadis-gadis bodoh itu bersiap teman-teman. Dandan, nungguin. Mereka nungguin. Sama-sama dengan gadis-gadis bijaksana. Sama-sama menunggu. Sama-sama menunggu, sama-sama bersiap. Kesalahan mereka kelihatannya cuma sepele. Mereka hanya gak hitung minyaknya. Cukup atau enggak. Seandainya terjadi sesuatu. Tetapi mereka ditolak masuk. Kayaknya santai-santai aja ya dengar cerita ini ya. Mungkin teman-teman berpikir, gak ada hubungannya dengan saya kok. Aman saya. Teman-teman. Matius 7 ayat 22 itu menyakitkan untuk didengar. Bagaimana kalau nanti Tuhan ngomongnya ke kita? Aku gak kenal kamu. Udah berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku berkhotbah demi namamu? Bukankah aku street contact demi namamu? Bukankah aku tinggal di Hope Shelter demi namamu? Dan bilang, kamu siapa ya? Aku gak kenal ya, sorry ya. Ketika pintu ditutup, ketika judgment dijatuhkan, gak bisa dibuka lagi teman-teman. Parusia, kedatangan Yesus yang kedua kali, penghakiman setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, itu bukan tema yang populer di gereja hari-hari ini. Gereja hari-hari ini lebih suka bicara tentang sekarang, di dunia ini. Bagaimana kita diberkati di dunia ini. Padahal Yesus bilang, apa artinya seseorang memiliki seluruh dunia kalau kehilangan nyawanya?
Lebih penting sebenarnya kita mendengarkan perumpamaan Yesus ini dan menyiapkan diri kita untuk momen itu. Momen ketika mempelai datang dan kita harus menyongsong dia. Satu hal yang manusia belum bisa kuasai adalah waktu. Teknologi canggih sekali, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi kesehatan juga canggih. Teknologi begitu canggih, teman-teman. Tetapi satu hal manusia belum bisa kuasai. Waktu. Besok akan kayak gimana? Gak ada yang tahu. Besok akan jadi seperti apa? Gak ada yang tahu. Waktu itu masih menjadi misteri bagi manusia. Waktu dan kematian. Kita bisa pola hidup sehat, makannya sehat, olahraga teratur, tidur cukup, keluar dari rumah ditabrak truk, selesai. Mau pola hidup sehat kayak gimana juga kalau udah kayak gitu ya gimana lagi? Waktunya selesai. Gak ada yang tahu soal waktu. The end, teman-teman tahu, akhir dari hidup. Itu adalah misteri bagi setiap manusia. Karena itu penting untuk merenungkan yang Yesus cerita ini. Bijaksanakah kita atau bodohkah kita? Setiap kita akan berakhir hidup kita di dunia ini. Mau dying young atau dying old akan berakhir. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Sebagai orang Kristen yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai apa yang kita percayai. You only live once, YOLO. You only live once. Hidup cuma sekali, teman-teman. Seandainya kita bisa lahir lagi. Kekristenan gak percaya reinkarnasi. Karena itu kita cuma hidup satu kali. You only live once. Live your life meaningful. Kita cuma hidup satu kali, karena itu hidupi hidup kita dengan berarti. Dan hidup yang berarti itu, kata Yesus dalam perumpamaan hari ini, hidup yang berarti adalah hidup yang siap sedia. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita nggak tahu hari hidup kita di dunia ini berakhirnya kapan. Kita nggak tahu hari Tuhan datang kembali itu kapan. Kita nggak tahu. Karena itu yang bijaksana adalah orang yang selalu punya minyak cadangan. Siap sedia selalu, artinya, tadi saya bilang, taat pada pengajaran Yesus dan teladan Yesus. Orang yang menyiapkan minyak cadangan adalah orang yang bekerja seolah-olah besok Tuhan datang. Orang yang menyiapkan minyak cadangan adalah orang yang terus bekerja meskipun Tuhan gak datang-datang. Orang yang menyiapkan minyak cadangan adalah orang yang terus taat meskipun Tuhan belum datang-datang. Orang yang menyiapkan minyak cadangan adalah orang yang tetap taat seolah-olah besok Tuhan datang. Dibolak-balik aja. Taat, teman-teman, pada kehendak Tuhan seolah-olah besok kita mati. Taat pada kehendak Tuhan karena Tuhan akan datang pada waktunya. Pada waktunya nanti semua kita akan berdiri di hadapan tahta penghakiman terakhir, dan Sang Raja akan periksa ketaatan kita pada Tuhan. Hukum Tuhan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu udah belajar kan? Di atas dua hukum inilah semua hukum yang lain tergantung. Itu siap sedia selalu, artinya taat dengan setia kepada dua hukum utama ini. Karena itu teman-teman, ini zaman yang kacau sekali. Bingung mau bergerejanya gimana. Orang nyaman gak datang ke gereja. Hanya satu aja ingat, pintunya tidak akan selalu terbuka. Waktu tidak akan selalu tersedia. Karena itu firman Tuhan juga bilang, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selagi ia bisa ditemui. Beribadahlah kepada Tuhan selagi masih bisa beribadah.
Karena itu Tuhan gak cek absen. Tuhan cek hati kita. Tuhan juga gak hitung orang-orang yang mengerjakan pekerjaan baik supaya dilihat orang. Ahli-ahli Taurat, pemuka agama, mereka mengerjakan ketaatan supaya dilihat orang. Yesus bilang, itu gak dihitung sama Tuhan. Tuhan gak reken perbuatan baik kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Jadi teman-teman, siap sedia selalu. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Kita nggak tahu kapan waktu kita di dunia ini berakhir. Kalau nggak tahu, hiduplah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan udah buka jalannya, kasih karunia diberikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menghidupi kasih karunia itu dengan meneladani hidup Yesus. Untuk menjadi orang Kristen, teman-teman, nggak rumit. Untuk menjadi orang Kristen cukup teladani Yesus, taat pada pengajarannya dan teladani cara hidupnya. Gak harus jadi kaya untuk jadi Kristen. Tuhan gak lihat kekayaanmu. Sekali lagi Tuhan lihat hatimu. Berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Sekarang waktunya untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah saya gadis yang bodoh atau saya gadis yang bijaksana? Saya gak bisa tahu, teman-teman. Kenapa? Karena saya gak bisa lihat hati. Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Itu biarlah kita merenungkan perumpamaan ini sekali lagi. Dan kemudian kita dengar perintah Yesus. Dengar nasihat Yesus. Berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Teman-teman, ini yang terakhir. Kita nggak tahu hari ataupun saatnya. Tapi satu hal kita tahu. Hari dan saat itu akan tiba. Kita nggak tahu kapan. Tapi satu hal, itu pasti akan terjadi. Kita nggak tahu kapan. Karena itu, hiduplah seolah setiap hari itu bisa terjadi. Siap sediakah teman-teman? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk teguran bagi kami hari ini. Terkadang kami merasa Tuhan masih lama datangnya. Sehingga kami seperti hamba yang jahat, yang tidak mengerjakan pekerjaan kami. Seringkali kami seperti meremehkan, seolah-olah Tuhan gak akan pernah datang. Sehingga hidup kami sesuka hati Tuhan. Kami bodoh ketika kami berpikir bahwa ketaatan kami tidak penting. Tolong kami Tuhan hari ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami memberikan hati yang mau mendengar dan hati yang mau taat. Supaya ketika waktunya itu tiba, kami menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia ketika mempelai itu datang dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Sungguh